Masuknya. Iya, alhamdulillah. Gimana nih? Kok aku grogi ya? Santai aja, Nat. Santai. Berdoa dulu. Biar berkah. Oh, belum dibuka. On-cam, Nat. Oke. Sebelum kita memulai belajar bareng pada malam hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu, biar ilmu yang kita dapat nantinya bisa barokah buat kedepannya. Oke, berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa dicukupkan. Gimana nih guys? Gak tahu ini bakalan kuat share screen atau enggak. Bismillah, kuat. Kita coba aja deh. Amin. Nah, ini guys, tapi belum kelar sih, maafin ya. Cuma sebagian doang yang udah aku kelarin. Mungkin nanti yang soal selanjutnya bisa Bella sama Harry yang nambahin. Nah, pertama mungkin kita bakal review buat yang materi UTS aja ya. UTS. Semester 5 deh. Soalnya buat dasar kita ngerjain ini itu harus masih inget yang laporan konsolidasi di semester 5. Buat UTS sama UAS. Dua-duanya kepake. Nah, sebelum ini kalian mau ada yang tanyain nggak? Belum sih mungkin. Oke. Jadi, biasa kalau laporan konsolidasi, teman-teman kemarin kan udah dijelasin ya. Kalau ada dua bentuk. Yang pertama itu bentuk yang parent, terus anak, sama cucu. Nah, ini tipe 1. Tipe 2-nya itu dia bentuk afiliasi. Aku lupa namanya, kok ada afiliasinya ya. Parent ini punya investment ke anak. Nah, terus dia juga punya dia bisa punya misal ke anak yang lain, misal cucu ya. Ke anak yang lain, ke cucu deh. Dia bisa punya kayak gini. Atau si parent berarti kalau yang contoh yang ini kan direct apa sih namanya? Pokoknya direct ya. Kepemilikannya tuh direct. Jadi direct tuh misal P langsung membeli investment ke A. Nah, terus si A ini punya investasi di C. Ini cucunya ya. Ini secara direct juga bisa kayak gini. Nah, berarti P ke C ini punya investasi indirect, teman-teman. Jadi dia itu menguasai C secara indirect, secara tidak langsung. Yaitu dia mempunyai C dari A-nya dulu. Atau bentuknya itu bisa kayak gini. Dari parent dia punya investment ke A. Ini pasti lebih dari 50% ya kalau dia punya kepemilikan. Dia punya kontrol. Nah, terus P, parent ke cucu, ini dia cuma punya 20%. Tapi dari anak ke cucu, ini dia punya 90% misalnya. Ini kita ganti berapa ya? 70 aja deh, biar banyak. Nah, ini contoh dari ini, teman-teman. Nah, parent punya anak, ini 70%. Nah, anak punya investasi di cucu itu 90%. Nah, ini namanya indirect. Antara P ke C, ini namanya indirect. Makanya disebut tidak langsung. Atau yang kayak gini, P punya investment ke A, terus
dia juga punya direct langsung ke C. Misal kayak yang di soal 14 kalau teman-teman lihat ya, itu kayak gini bentuknya. Nah, antara PT Pratama ini kan parent-nya ya, terus PT Swadaya ini anaknya. Nah, terus PT Makmur ini anak kedua. Kenapa aku bilang anak kedua? Karena dia bukan cucu, teman-teman. Nah, dari PT Pratama, dia itu punya kepemilikan ke PT Swadaya sebesar 80%. Nah, habis itu PT Pratama itu juga punya kepemilikan ke PT Makmur sebesar 60%. Nah, PT Pratama ke PT Swadaya ini namanya direct, dan PT Pratama ke PT Makmur ini indirect. Sorry. PT Pratama ke PT Makmur ini juga direct, teman-teman. Karena kepemilikannya langsung 60%. Bedain sama contoh yang aku oret-oret tadi nih. PT Pratama punya kendali atas C, parent punya kendali atas cucu itu melalui A. Tapi kalau yang di kasus soal nomor 14, ini parent punya kendali atas PT Makmur secara langsung dia 60%. Dia nggak melalui PT Swadaya untuk menguasai PT Makmur. Nah, itu jenis-jenis dari perusahaan yang parent, cucu, dan anak. Gitu guys. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ya? Oke, kita lanjut aja deh. Nah, reviewnya sekalian kita bahas soal nomor 3 nih. Soal pertama. Nah, di sini ada soal yang ditanya itu yang pertama, selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset neto pada saat akuisisi dari ketiga perusahaan. Nah, akuisisinya dari mana aja? Kita baca nih soalnya. Yang pertama, pada tanggal awal 2015, PT Putra itu membeli 90 kepemilikan PT C dengan biaya 90 juta. Nah, berarti cost of investment-nya kita, nih, sorry, kekecilan nih pasti. Nah, berarti cost of investment itu adalah harga yang kita bayar ya untuk mengakuisisi suatu perusahaan. Nah, yang kita bayar adalah sebesar 90 juta nih. PT Putra mengakuisisi PTS itu sebesar 90% dengan biayanya 90 juta. Nah, kayak dulu, itu kan kita harus cari implied value-nya ya, untuk mencari selisih antara, apa tadi yang ditanya? Selisih antara nilai buku dengan nilai wajar aset neto. Nah, berarti kita harus cari implied value-nya, teman-teman. Implied value-nya itu bisa kalian cari di sini. Kita kerjain deh. Nah, implied value itu bisa dicari dari cost of investment-nya yang 90 juta ini dibagi sama persen kepemilikannya. Oke, ingat ya pasti teman-teman. Nah, berarti kita dapat implied value sebesar 100 juta ya. Nah, habis itu kita hitung nih total ekuitas dari PTS-nya berapa. Nah, kita baca dari soalnya. Kalau misal di paragraf di sini nggak ada, kalian bisa cari ke neracanya. Kalau misal disediain neraca ya, kayak nomor 9 nih. Ini kan disediain neraca. Misal kalau kalian nggak dikasih tahu berapa sih nilai saldo RE dan share capital ordinary-nya di paragraf, kalian bisa cari dari neracanya. Kalian bisa lihat dari sininya. Di SCO yang ini ya, sama share premium-nya. Terus untuk RE-nya jangan pakai RE yang ini. Jangan pakai RE yang di sini. Karena RE yang di sini adalah RE pada saat akhir tahun, teman-teman. Kita pakai RE yang tanggal akuisisi, tepatnya di tanggal 1 Januari ya, yang awal tahun. Nah, kita lihatnya di sini nih, RE 1 Januari. Itu ya cara lihatnya kalau misal nggak ada keterangan di paragrafnya. Kalau misal kalian cuma disediain kertas kerja doang.
Nah, kebetulan di soal nomor 3, ini udah dijelasin nih. Udah dijelasin bahwa ekuitas PT Sidarta itu dari modal saham 50 juta, terus saldo laba ini 35 juta. Nah, berarti total aset neto atau total ekuitasnya itu tinggal kita jumlahkan aja ya, 50.000 dan 35.000. 35.000 ini mungkin dalam ribuan ya. Mungkin sih. Soalnya ini juta, masa ini ribu doang. Nah, aku anggapnya ini langsung jutaan. Makanya 50 tambah 35 ini kan 85 juta tuh. Nah, tinggal kita cari selisih antara book value dan nilai aset netonya. Nah, ini udah ketemu teman-teman. Yang A. Kita hapus dulu. Nah, menghitung selisih antara nilai buku dengan wajar aset neto, udah ketemu nih tadi saat PTP mengakuisisi PTS. Kita cari eksesnya. Sama aja ya, selisih antara nilai buku dan aset neto itu adalah eksesnya. Terus kita lihat nih, dia akan dialokasikan kemana. Bisa ke paten, atau ke goodwill, atau ke peralatan, atau aset lainnya. Nah, kebetulan yang di sini tuh dialokasikan ke paten. Nah, oke, yang A, sebagian udah kelar. Berhubung kita ini mengakuisisi, gini, berhubung kita ini berurusan dengan 3 perusahaan, yang mana kasus pertama adalah PTP Putra mengakuisisi PT Sidarta, terus kasus kedua PT Sidarta dia akan mengakuisisi PT yang lainnya, dalam hal ini adalah PT Tania. Nah, berarti untuk eksesnya, kan tadi ada 2 kali kasus akuisisi kan. Nah, berarti eksesnya juga 2 kali dong. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini saat PTS mengakui PTT, mengakuisisi PT Tania, kita lihat caranya sama ya. Di sini dia diakuisisinya 70% dengan harganya 35 juta ya. Berarti itu cost of investment-nya. Nah, terus kita harus mencari implied value-nya. Sama kan caranya kayak tadi. Cost of investment-nya dibagi sama kepemilikannya. Nah, ketemu 5 juta nih. Nah, 50 juta. Nah, habis itu kita cari total ekuitasnya PT T. Ini salah. Typo. Nah, udah kan? Total ekuitasnya kita lihat di sini nih. Ekuitas Tania ketika diakuisisi terdiri dari modal saham 30 juta dan saldo laba 16 juta. Berarti total ekuitas PT Tania saat diakuisisi adalah sebesar 30 juta tambah 16 juta, yaitu 46 juta ya. Nah, terus tinggal kita cari ini eksesnya, berarti tinggal kita selisihin ya implied value-nya dengan total ekuitasnya. Nah, kebetulan di sini masuk ke goodwill. Oke, yang A udah kelar nih. Teman-teman pasti ingat lagi ya, cara ngitung excess value. Nah, disitu kita beralih ke soal B. Kita lihat ke soal B, ini kita disuruh menentukan pendapatan investasi tahun 2019 yang diakui oleh PT Putra dan PT Sidarta. Oke, kita harus pahami soalnya. PT Putra tadi kan mengakui PT Sidarta. Berarti pendapatan investasi dari PT Putra ini dia didapat dari PT Sidarta doang. Nah, kalau PT Sidarta, dia akan mengakuisisi PT Tania. Berarti pendapatan investasinya berarti dari PT Tania doang. Gitu, guys. Nah, sekarang untuk mencari pendapatan investasi itu income from ya. Income from S atau income from T, sama aja. Nah, untuk mencari income from, kita harus pakai tabel yang sudah diajari bapaknya kemarin tuh. Nah, tabelnya itu bentuknya kayak gini, teman-teman. Di baris pertama, itu kalian tulis PTP, PTS, sama PTT. Nah, saranku, yang di sebelah kiri nih, itu PT yang gede, yang parent-nya. Sedangkan yang di kanan, ini adalah PT yang kecil, yang dia, yang paling kecil lah, yang cucunya intinya. Nah,
Terus, itu untuk baris pertama ya, isinya kayak gini. Dan terus baris kedua, kita masuk ini, spirit income. Spirit income itu biasanya ada di soalnya langsung, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat di soalnya ya, pendapatan terpisah. Ini adalah spirit income. Spirit income itu apa sih? Nah, spirit income itu income atau pendapatan yang murni dari operasional perusahaan itu sendiri. Jadi misal nih, spirit income PTP, berarti 100 juta ini adalah income murni dari PTP doang. Jadi income ini nggak tercampur sama pendapatan yang konsolidasi. Nah, kayak gitu. Jadi pendapatan 100 juta ini nggak tercampur sama income from-nya si S, atau income from-nya si T, atau sama apa sih ini kayak downstream upstream-nya. Nah, itu nggak terpengaruh apapun. Pokoknya ini murni dari operasionalnya si perusahaan tersebut. Nah, kita taruh nih spirit income-nya di baris kedua. PTP ini kan 100 juta, terus BTS 60 juta, terus PTT 30 juta ya. Nah, habis itu udah nih kita total di sini. Nah, habis itu kita harus tentu ini apakah di soal ini tuh ada eksesnya atau enggak. Terus satu lagi, apakah di soal ini itu ada transaksi upstream atau downstream antar perusahaan. Kalau misal nggak ada, ya udah ini kita lewati, bagian ini kita lewati. Kalau ini kita lewati, berarti langsung kita alokasikan, teman-teman. Tapi dalam soal 3, ini kebetulan ada excess ya, yang kita hitung tadi, yang di atas tadi, kan ada excess. Dan juga ada transaksi intercompany. Kita harus baca di soalnya ini. Ini adalah transaksi intercompany-nya yang ini, teman-teman, pengelolatan. Pada tanggal 1 Juli, bla bla bla, ini PTP menjual peralatan ke PT Sidarta dengan harga 100 juta. Ya, harganya 100 juta kan. Nah, terus dibelinya, dan dia itu awalnya dibeli 100 juta dan disusutkan 30 juta. Berarti book value-nya itu kan tinggal kalian kurangin tuh cost awal dikurang sama telah disusutkan berapa juta. Dalam hal ini itu kan 100 juta dikurang sama 30 juta. Berarti book value-nya kan 70 juta ya. Nah, kalau kita bayarnya 80 juta, berarti kan PT Putra ini dapat gain toh. Nah, gain ini adalah gain yang masih unrealized, karena mereka itu masih ditransaksikan ke perusahaan yang masih berhubungan, teman-teman. Ini kan 3 perusahaan ini masih memiliki hubungan kan? Masih memiliki hubungan kepemilikan. Makanya, jual beli antara PTP, PTS, sama PTT ini masih dikategorikan unrealized. Kecuali kalau misal peralatan ini udah dijual ke perusahaan yang udah ada kepemilikannya, yang udah gak ada hubungannya sama ketiga PT ini, baru nanti gain-nya ini bisa realize. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke excess-nya ini. Nah, di sini kan ada excess 2 kan? X 15 juta untuk ke paten dan excess 4 juta untuk ke goodwill. Nah, berhubung yang bisa didepresiasi itu cuma paten, berarti yang kita cantumkan di tabel perhitungan pendapatan investasi yang di sini nih, ya cuma yang depreciable, yang bisa kita depresiasikan. Yang goodwill ini kan nggak kita depresiasikan, berarti ya nggak ikut ke perhitungan yang ada di tabel di bawah ini, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa excess-nya. Nah, di sini kan 15 juta tuh. Kita udah hitung di awal bahwa kita dapat paten 15 juta. Nah, 15 juta ini dialokasikan selama
5 tahun, kita bisa lihat di soal. Nah, oke. Berarti untuk per tahunnya, ya udah tinggal kita bagi dibagi 5 aja ya. 15 juta bagi 5. Hasilnya 3 juta. Nah, terus masalahnya ini positif atau negatif? Oke, ingat-ingat ya, materi yang semester 5 lalu. Berhubung ini adalah paten adalah aset. Nah, berarti untuk mengamortisasi eksesnya, dia akan mengurangi si income, ya nggak? Kalau kalian masih ingat gimana cara membuat jurnal eliminasi untuk paten, itu kan kayak gini ya. Jurnal eliminasi untuk paten itu amort expense pada paten ya kan. Nah, karena amort expense bebannya ini berada di debit, berarti kan bebannya nambah. Kalau bebannya nambah, berarti income-nya berkurang toh? Ya enggak? Revenue-nya berkurang. Nah, kalau gitu berarti yang di sini ini hasilnya negatif, teman-teman. Kecuali kalau excess-nya ini dialokasikan ke liability, tapi yang overvalue atau undervalue ya? Wait, aku lupa. Ada yang ingat nggak? Lupa juga. Misal ya, Under value. misal pokoknya yang dia jurnal eliminasinya itu kayak gini, teman-teman. Spend-nya ada di kredit. Nah, ini aku lupa yang under value atau over value. Over kalau salah. Iya ya, over ya. Berarti kalau dalam hal excess value ini dialokasikan ke over value liability, tulis ya, over liability, maka antar dia nambah income. Nah, kebalikannya kalau over value aset, jadi dia akan mengurangi income. Nah, ini aja yang dihafalin, teman-teman. Nah, terus berhubung paten itu kan bisa kita kategorikan sebagai overvalue aset ya. Karena kita nambah aset. Hampir sama perlakuannya kayak overvalue aset. Makanya ntar kita ngurangi income. Nah, untuk amor udah kelar nih. Terus kita harus cari transaksi intercompany-nya. Yang tadi aku udah jelasin bahwa ada penjualan paten antara PTP dan BTS. Oke, di situ kita dapat unrealized gain 10 juta. Nah, terus 10 juta ini punya siapa? Punya PTP atau punya PTS? Berhubung di sini yang punya gain itu adalah PTP, maka 10 juta ini harus ditaruh di kolomnya PTP. Jadi gain itu akan ikut ke yang punya gain. Jadi jangan kalian taruh 10 juta ini ke PTS ya. Salah, teman-teman. Yang benar itu 10 juta itu kan punyanya PTP. Soalnya PT Putra ini kan yang jual toh. Berarti keuntungan dan kerugiannya itu pasti punya PT Putra. Nah, makanya 10 jutanya kita taruh di PT Putra. Nah, masalahnya plus atau minus? Nah, ini bisa kalian ingat-ingat ya. Kalau gain itu kan pasti nambah income ya. Nah, tapi kalau unrealized gain itu berarti kebalikannya, teman-teman. Gitu aja ya. Kalau realized gain atau gain yang biasa itu pasti nambah income. Kalau unrealized yang belum terrealisasi itu pasti kebalikannya. Jadi negatif. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi saranku, amor, excess, dan semua yang berhubungan dengan intercompany transaction, kalian taruh langsung di bawah separate income. Biar nggak lupa. Gitu ya. Nah, habis itu kita udah ngitung amor sama unrealized-nya nih. Nah, sekarang kita cari lagi nih total sementara dari spirit income yang udah kita adjust. Spirit income.
yang udah kita adjust dengan Amor Access dan transaksi intercompany. Nah, di sini dapat PTP-nya 90 juta, PTS-nya 57 juta, dan PTT-nya 30 juta. Terus kita total lagi nih, 177 juta. 177. Benar. Nah, di situ kita alokasikan nih. Nah, di sini hati-hati ya, teman-teman. Hati-hati. Untuk saranku, kalian alokasinya dari cucunya dulu. Jangan kalian alokasikan dari parent-nya dulu, tapi dari PTT selaku cucu. Jadi kita mengalokasikannya itu dari kanan ke kiri. Ya kayak ngaji gitulah guys. Yang baca Al-Quran kan dari kanan ke kiri ya kan. Gitu aja ya. Nah, sekarang angkanya berapa? Alokasinya dari PTT dulu ya, selaku cucunya. Nah, angkanya ini berapa guys? Nah, PTT ini dimiliki oleh PTS kan? Nah, berarti nanti income-nya PTT akan dibagi ke PTS doang. Jadi PTP, parent, PT Putra, ini dia nggak dapat apa-apa nih dari PT Tania. Makanya di sininya 0, teman-teman. Soalnya dia nggak berhubungan dengan PT Tania. PT Putranya nggak berhubungan sama PT Tania. Nah, PTS itu berhak kan atas income-nya si PTT, PT Tania. Nilainya berapa? Ya sesuai kepemilikannya di PT Tania. PT Sidarta ini kan punya 70% ke PT Tania. Makanya di sini ya udah tinggal kita kali ya 70% dikali sama total sementaranya PT Tania 30M. Nah, di sini ketemu 21 juta ya. Maaf. Nah, di sini ketemu 21 juta. PT Tania ini akan dikurangi sebesar 70% dikali sama 30 juta. 30 juta ini total sementaranya ya. Kalian ngalinya di total sementara, jangan ngali di separate income yang di awal. Karena kan kita udah adjust nih sama Amor dan transaksi intercompany. Nah, udah ketemu nih 21 juta. 21 juta ini dikurangkan dari PTT untuk ditambahkan ke PT Sidarta. Makanya PTT-nya di sini negatif dan PTS-nya positif. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini dari PTT, dari PT Tania. Sekarang kita ke PT Sania. Nah, PT Sania ini kan dimiliki oleh PT Putra kan? PT Sidarta ini kan dimiliki oleh PT Putra. Nah, berarti income yang didapat oleh PT Sidarta akan dibagikan ke PT Tania doang ya. Jadi PT Putra, PT Tania dia itu nggak dapat apa-apa. Oke. Nah, sekarang nilainya berapa? Berarti tinggal kita kalikan persen kepemilikannya 80%. 80% ini kepemilikan PT Putra ke PT Sidarta ya, 80% dikali sama ini nih. Total sementaranya PTS 50 juta ditambah yang dapat alokasi dari PT Tania tadi nih, yang 21 juta. Nah, ntar ketemu 70,2 juta, teman-teman. Nih, kalau kalian lihat. Ini berapa persen sih? 90%. Nah, ini 90%. Nah, ini kalau kalian lihat rumusnya ya. 90% dikali total sementara si PTS ditambah dengan dari PTT, income dari PTT. Nah, ketemu 70,2 juta. Kayak tadi ya, kalau yang ngasih berarti dikasih negatif, kalau yang dapat berarti dapat positif. Dikasih positif gitu ya. Nah, terus udah kelar nih sampai sini. Semua income sudah dialokasikan ke masing-masing PT. PTP udah dapat
70,2 juta dari PTS, dan PTS udah dapat 21 juta dari PTT. Ya, udah tinggal kita jumlahkan ya. Untuk PTP, ini kita menjumlahkan total sementara dan income dari PTS untuk mendapatkan laba konsolidasi. Jadi laba konsolidasi ini dari sini teman-teman. Tuh, total sementara spirit income yang udah di-adjust sama amor dan unrealized gain, yang 90 juta tuh ditambah sama PTS. Yang income dari PTS nih 70 juta, 2. Nah, berarti laba konsolidasinya adalah 160 juta, 2, teman-teman. Nah, ini laba konsolidasinya. Nah, terus tinggal kita cari NCI-nya. NCI-nya ya ini tinggal kalian sum. Tuh. Total sementaranya ditambah income dari T, terus dikurang sama yang dia bagi ke PTP. Nah, hasilnya 7,8. Ini NCI atau NCI expand ya ini. Kalian mungkin NCI expand. Nah, ini nilai NCI expand PTS. Nah, kalau yang 9 juta, ini adalah nilai NCI expand untuk PTT. Oke. Nah, sekarang untuk mengecek perhitungan kalian di tabel ini benar atau enggak, kalian bisa lihat di sini nih. Kalian harus menjumlahkan laba konsolidasi ditambah NCI expand S dan NCI expand T, ini harus sama dengan total sementara spirit income, teman-teman. Nah, di sini nih hasilnya. Iya. Kalau misal hasil kalian yang di sini sama sini berbeda, mungkin Anda salah hitung ya. Kalian bisa koreksi lagi salahnya gimana. Gitu, teman-teman. Nah, ini 21 juta, ini adalah income from T. Sedangkan 70,2 juta, ini adalah, oh iya, ini bukan income from S, teman-teman. Karena ada transaksi downstream. Nah, ingat ya, kalau misal ada transaksi downstream, nilai yang dibagikan oleh perusahaan lain itu bukan nilai income from S. Nah, kalau yang di PTS ini kan dia nggak ada transaksi downstream kan, makanya nilai 21 juta, ini kita bisa bilang income from T. Itu ya. Nah, tapi yang di sini belum tentu income from S. Karena ada transaksi downstream perawatan. Nah, lah terus yang income from S-nya yang mana? Jadi udah berarti kita tinggal mengkurangkan 70,2 juta ini dengan jumlah transaksi downstream-nya. Nah, di sini jumlah transaksi downstream-nya kan 10 juta. Berarti income from S-nya ya 70,2 juta dikurang sama 10 juta. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk ini kita langsung bisa jawab yang B nih. Yang ditanya adalah pendapatan investasi PTP dari PTS. Tadi udah aku jelasin ya, bahwa ini tinggal kita kurangi sama transaksi downstream-nya, yaitu 10 juta. Nah, ini hasilnya 60.200.000. Nah, terus pendapatan investasi PTS dari PTT, dia kan nggak ada transaksi downstream kan di sini. Tuh. Nah, berarti nilai yang dibagi oleh PTT ini langsung kita jadiin pendapatan investasi. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang tanyain nggak? Berarti itu dikuranginya 2 kali ya buat yang kalau ada unrealized gain-nya. Ini tepatnya itu unrealized buat DS downstream. Iya, maksudnya kan tadi pas di awal buat yang spirit income-nya dia sudah dikurangi tuh dari 100 dikurangi 10 jadi 90. Terus kan 90 tambah 70 160. Tapi 70-nya berarti dikurang lagi gitu ya. Benar-benar. Nah, ini ntar kan berpengaruh ke jurnal yang akan kita buat nantinya ya. Gitu, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Udah Mat. Nadia Mm-mm. yang pendapatan investasi PTP dari PTS itu kan dikurangi sama yang unrealized kan, ya kan? Mm-mm. 70.200.000 dikurang 10 juta. Itu nggak ditambahin sama yang realize. Realize-nya setengah tahun gitu. Oh, yang ini ya? Iya, maaf, lupakan. Yang apa? Iya. Yang peralatan tuh ya, kayak gitu. Sorry guys. Iya benar-benar. Iya, peralatan. Ada realize-nya kan? Mm-mm. Ini masuk ke perhitungan sini nggak, Her? Iya, masuk ke situ. Nah, jadi nanti Iya. ditambahin realize-nya. Oke, thank you, guys. Realize gain ya. Si data untuk yang DS. Oke, thanks guys. Nah, kalau realize berarti dia pasti positif toh. Realize gain. Kelupaan tadi yang di bawah udah dibenerin tapi yang atas masih belum. Nah, realize gain ini gimana yo? Nah, kita lihat nih. Dia kan dijualnya pada tanggal 1 Juli 2019 ya. Sekarang kita disuruh buat perhitungan untuk 31 Desember 2019. Berarti kan ada berapa bulan tuh? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 bulan ya? Berarti ya udah kayak biasa ya teman-teman. Gain-nya yang 10 juta tadi. 10 juta. Nah, 10 juta gain-nya lagi tuh dibagi sama ini masa manfaatnya. 8 tahun kan. Habis itu dikali sama fraksinya. Mulai dari 1 Juli 2019 sampai 31 Desember 2019 ya. Nah, gini teman-teman. Mari kita membenarkan ini. Berarti sumnya sampai ke bawah. Oke, dikerubah ya. Berarti yang di sini kita tambahkan sama yang ini. Nah, gini. Oke. Sampai sini. Oke, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngingetin. Cek, mau nanya. Kedengeran? Jelas. Kedengeran. Cuma rada kecil. Cek. Oke. Mau nanya yang itu. Excess value yang minus 3 juta. Minus 3 juta. Yang mana, weh? Oh, ini? Oh iya. Kan awalnya itu dari yang 15 juta kan. Yang dibagi 5. Itu waktu PTP mengakuisisi PTS kan. Itu jadinya bukan jadi milik PTP, paten. Oh, oke. Nah, amornya, ini kan kita mengakuisisi, ini kan PTP mengakui PTS. Nah, berarti access-nya ini kan, apa ya, access-nya itu ikut ke yang diakuisisi. Jadi, gini teman, kalau access itu dia masuk ke perusahaan yang diakuisisi, tapi kalau yang transaksi intercompany, dia masuk ke pemiliknya, pemilik gain-nya, atau pemilik loss-nya. Kalau pemilik gain atau loss, berarti itu adalah pihak yang menjual. Gitu ya. Nah, ini teman-teman. Gitu, Rif. Aku juga nggak tahu ya kenapa. Soalnya aku tuh dibilangi sama Kati waktu kelas trial. Nah, itu bilangnya gitu. Kalau Amor Access, itu dia ikut ke PT yang diakuisisi, ke perusahaan yang diakuisisi. Jadi kalau saat PTP mengakuisisi PTS, berarti ntar Amor Access-nya itu diakui oleh PTS. Terus nih, kalau PTS mengakuisisi PTT, berarti access-nya nanti akan dimasukkan ke kolom PTT-nya. Oke, itu untuk access.
Nah, tapi kalau untuk yang transaksi intercompany, ini kita lihat siapa penjualnya dan siapa pembelinya. Gitu. Siapa yang punya untung dan siapa yang punya rugi. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Oh, berarti yang kalau ada transaksi intercompany itu yang jual ya, ikut yang jual. Oke. Ada yang ditanyain lagi nggak? Oke, belum ya? Itu tadi di B. Kita udah jawab pertanyaan di B nih. Itu tadi ada sedikit revisi ya, di sini di realize gain. Aku kelupaan tadi, nggak masukin realize gain-nya. Oke, lanjut ya. Ke C. Menentukan saldo investasi PTS per 31 Desember 2019. Nah, di sini hati-hati. Berarti untuk saldo investasi PTS itu investment in S-nya. Bukan investment punya S. Bedain ya, kalau investment punya S, berarti kan saldo investasi di PTT. Nah, tapi yang ditanyain di sini adalah saldo investasi PT Sidarta. Berarti saldo investasi kepunyaannya P. P kan punya kepemilikan di S kan. Nah, berarti ini adalah investment in S, gitu ya. Nah, cara ngitungnya ini tinggal kalian jumlahkan apa aja yang berpengaruh terhadap investment. Yang berpengaruh terhadap investment itu kan pembelian awal kan, pasti. Terus dividen. Dividen itu kan mengurangi investment ya. Terus habis itu kalau ada pendapatan investasi, investment income, itu kan dia bakal nambah investment in S. Nah, sama konsepnya kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini rumusnya itu tadi ya. Kok jadi gini? Sorry. Ini biar nggak double counting. Jadi di sini tuh rumusnya investment awal ini cost of investment ya, yang awal banget tadi. Awal akuisisi kita belinya berapa. Terus ditambah sama pendapatan investasi. Terus dikurang sama dividen yang dibagi. Oke. Kita lihat nih, investment awalnya berapa tadi? Investment awalnya kita lihat di sini 90 juta kan? Cost of investment saat PTP mengakuisisi PTS. Nah, terus investment ini akan naik jika kita dapat pendapatan investasi. Nah, ditambah L27 nih. L27 itu yang pendapatan investasi. Nah, terus ntar kita bagi nih sama dividen. Dividennya kita lihat di PT Sidarta. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Jangan salah ambil dividen. Berhubung ini adalah investment in S, makanya kita lihat dividennya dari S. Jangan lihat di PTP-nya ya. Aku kembali tadi. Nah, di sini udah benar, teman-teman. Kepemilikannya 90% dikali sama dividen yang dibagi oleh PT S, PT Sidarta. 0,9 kali 30 juta. Nah, ntar hasilnya ini ketemu 123.825. Ini tinggal kita nyeblahin aja sih. Pokoknya kalau udah ketemu pendapatan investasi, itu udah gampang buat cari saldo investment in S-nya. Yang rada lumayan mikir itu yang di sini, teman-teman, cari pendapatan investasinya. Gitu. Nah, terus yang D nih, disuruh cari nilai bagian laba untuk pihak non-pengendali. Nah, laba untuk pihak non-pengendali, ini adalah NCI expense ya. Nah, kita lihat nih. NCI expense
Untuk yang T, tinggal kita lihat nih di tabelnya. NCI expand T, berarti yang paling bawah nih, laba untuk NCI expand, terus yang kolom T. Nah, di sini 9 juta ya. Terus untuk NCI expand buat S, ini ketemu yang di sini, 7,8 juta. Gitu, teman-teman. Sampai sini ada yang tanyain ya? Udah kelar nih nomor 3. Ya, ada yang ngechat. Nat, Gimana? tadi kan kamu bilang hati-hati sama invest in S sama yang satunya apa? Yang ini, tak? Ini. Iya, Mm-mm. tadi kamu bilangnya suruh hati-hati. Bedain Oke. apa sama apa? Dividen Jadi, bukan. ini loh, kata-kata saldo investasi PT Sidarta. Nah, ini kan lumayan mengecoh ya. Nih, saldo investasi PT Sidarta, ini berarti saldo investasi yang dimiliki oleh PTP ke PT Sidarta. Nah, itu masuk nomor C, teman-teman. Bukan kayak gini. Bukan saldo investasi PT Sidarta di PT Tania. Gitu ya. Jadi saldo investasi PT Sidarta ini tuh investment in S. Kalau di akunnya ya, itu akunnya investment in S. Jadi, akun ini adalah akun yang dimiliki PTP untuk mengakui investasinya di PTS. Bukan saldonya si PTS untuk investasinya si P. Untuk investasinya di T. Gitu. Nah, enggak? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Gitu, guys. Ada yang ditanyain nggak? Ditanyain lagi? Kok jelas tanyain aja ya? Atau bisa personal chat ke Oppo. Nggak ada? Nggak ada, udah jelas. Mantep Oke. ya. Alhamdulillah. Gimana ini? Nomor 89 jadi siapa, Rek? Bella atau Harry? Bebas. Yang soalnya nyambung itu yang mana sih? 89. Hari yang 14 aja. 9 sama 14-15. Tapi ini belum kelar, masih merah-merah. Ini berarti gak balance, guys. Yang mana, Bel? Yang 8 aja aku ya. 14 Kalau nggak enggak, ngerti. Shuffle. kalau enggak gini aja, kalau enggak hari ini kita sampai nomor 9 dulu, terus ntar besok siang apa sore gitu lanjutin sisanya gitu. Kan ini udah malam biar pada ngerjain yang TABK dulu juga kan besok jam 7 pagi kan. Oh Itu iya, aja dulu. Nah, bebas sih. Gimana? Sampai Pelan-pelan, kalau kebanyakan ntar otaknya meledak semua ntar. Coba kita kuliahnya juga cuma 4 kali kan. Gimana voting? Gila. jadi ini udah selesai kah, Nadia? Aku udah nomor 3. Yang nomor 89 nih aku takut, guys. Gak yakin aku. Gak balance soalnya. Tadi aku udah nanya Harry, udah balance. Masih merah. Doa itu. Harry Nah berarti. itu. Yalah, aku nggak mau yang 14, aku yang 8 aja nggak apa. Biar Harry yang terakhir. Nah, sip. Udah ya saatnya balance ya. Aku stop Ini share. aku share Makasih screen. ya teman-teman. Makasih, Makasih, Nat. Nadia. Keren. Terima kasih, Nat. Nadia. Enak. Terima kasih kembali. Terima kasih, Nat.
Halo guys, kedengaran nggak suaraku? Jelas, Bel. Masuk. Oke. Sekarang aku mau lanjutin yang soal 8. Ini soalnya nyambung sama yang 9. Tapi yang ini aku jelasinnya nggak terlalu rinci sih. Soalnya udah jelas banget dijelasin sama Nadia tadi. Jadi biar mempersingkat waktu, ini soal 8 ini kita lihat yang ditanyakan dulu. Yang pertama diminta bikin diagram hubungan, menghitung selisih nilai, alokasi pendapatan, jurnal investasi, dan saldo investasi. Oke. Nah, yang pertama bikin diagram. Diagram hubungan. Nah, materi ini kan tadi udah dijelasin sama Nadia kan cuma ada 2 tipe, yaitu parent son grandson sama yang connecting affiliate. Nah, yang ini soal 8 ini kalau kita baca itu ada PT Panutan memiliki 80% PT Siswa. Berarti ini kepemilikan langsung kan. Terus selanjutnya ada lagi PT Siswa juga telah memiliki kepentingan 60% di PT Teladan. Jadi nggak ada dibilang kalau PT Panutan juga memiliki kepemilikan di PT Teladan. Berarti dari sini kita tahu bahwa kalau ini tuh model yang PSG. Nah, yang A kita gambar sketsanya cuman kayak gini, terus kita tulis kepemilikannya. Panutan memiliki kepemilikan di PT Siswa itu 80% dan PT Siswa memiliki kepemilikan di PT Teladan 60%. Terus yang B, menghitung selisih nilai investasi bagi PT, ini siapa PT, udah, ya anggap PT Panutan ya, PTP dan PTS. Nah, yang pertama berarti kita tulis dulu yang diketahui. Pada tanggal Januari 2020, PT Panutan memiliki kepemilikan di PTS. Kita tulis cost of investment-nya, di sini kan dia 80%, sebesar 400 miliar. Kemudian untuk nyari excess value kan pertama kita harus cari input value-nya dulu ya. Yaitu dari 400 miliar dibagi 80% dapat 500 miliar. Kemudian kita cari book value of net asset-nya. Di soal diketahui yaitu ekuitas PTS pada saat akuisisi terdiri atas modal saham 100 miliar, premiumnya 250 miliar, dan RE-nya 120 miliar. Ini kalau dijumlahkan totalnya 470 miliar. Kita kurang dapat excess value 30 miliar. Terus, selisih nilai investasi diidentifikasikan sebagai paten yang dapat digunakan selama 5 tahun ke depan. Nah, berarti 30 miliar ini tuh dijadiin paten. Amortisasi per tahunnya 30 miliar dibagi 5 tahun dapat 6 miliar. Terus, di sini juga diketahui PTS telah memiliki kepentingan 60% di PTT 120 miliar sejak tahun 2019, berarti udah lewat 1 tahun. Nah, terus kita tulis yang diketahui, cost investment-nya 60% sebesar 120 miliar. Kita input value-kan, dapat 200 miliar. Terus kita cari book value of net asset-nya. Di sini diketahui kalau modal saham 50 miliar, premium 100 miliar, dan return earning-nya 50 miliar. Ini kalau di total jumlahnya 200 miliar. 200 dikurang 200, 0, berarti dia nggak ada excess value. Terus ini yang B. Berarti yang B udah ini ya jawabannya. Terus yang C, membuat alokasi pendapatan bagi PTP dan PTS. Nah, ini aku buat tabel yang kayak gini. Sebenarnya sama aja dengan tabel yang di buku workbook, cuman yang ini aku nyontoh dari PPT. Jadi, kan di soal diketahui dulu separate income-nya sebesar 52,8 miliar untuk PTP, PTS-nya 31 miliar, PTT-nya 15 miliar. Kita tulis dulu di separate income. Kemudian, setelah kita tulis separate income, kita cari tahu dulu apakah ada amortization expense atau ada unrealized. Nah, di sini tadi diketahui saat PTP mengakuisisi S, itu ada excess.
yang dijadiin paten. Berarti kan ada amortisasinya sebesar 6 miliar. Kalau PTP beli ke PTS, berarti yang kena amortisasi itu PTS, tadi udah dijelasin sama Nadia. Terus kita tulis di amortization expense-nya ngurangin income dari PTS. Nah, di soal ini kan ada diketahuin ada intercompany transaction kan. Jadi, ya udah berarti cuman amortization expense doang. Kemudian kita total jumlah sementara 52.800, ini jadi 25 miliar, ini tetap 15 miliar. Totalnya 92,8 miliar. Kemudian kita alokasikan. Yang pertama dialokasikan itu disarankan dari cucunya dulu. 15 miliar. Nah, sebenarnya tabelnya itu sama, cuman ini bedanya di kesampingkan modelnya, CI, NCI total. Nah, yang pertama dialokasikan itu si PTT 15 miliar. Ini tuh harus istilahnya kayak harus habis lah gitu. 15 miliar kita kurangkan, kita alokasikan ke PTS sebesar kepemilikan PTS. Tadi diketahui kepemilikannya 60% kan. Jadi 15 miliar dikali 60% dapat 9 miliar buat PTS. Kemudian sisanya berarti 40%-nya itu punya NCI. Jadi habis. PTT-nya habis, dibagikan ke siswa dan bagikan ke NCI. Kemudian ke PTS. Nah, PTS membagikan income-nya juga, itu total dari income-nya dikurangin amortisasi expense dan ditambah sama alokasi income dari PTT. Dapat 34 miliar. Ini dibagikan ke PTP sebesar kepemilikannya dan ke NCI. Kepemilikan PTP pada PTS itu kan ada 80%. Nah, makanya 34 miliar kita kalikan 80% dapat 27.200 miliar dan sisanya 20%-nya ke NCI. Berarti ini punya NCI-nya S, ini NCI-nya T. Kemudian kita alokasiin juga PTP. Ini total antara jumlah sementara 52.800 ditambah alokasi income dari PTS 27.200. Dapat 80 miliar. Nah, karena PTP itu nggak ada kepemilikan lain, makanya dia haknya ke CI. Jadi total consolidated income-nya CI 80 miliar, NCI 12,8 miliar. Totalnya 92.500. Ini harus sama dengan jumlah sementara. Tadi udah dijelasin sama Nadia. Gitu. Lanjut ke nomor di jurnal investasi bagi PTP dan PTS. Kalau jurnal investasi ini enaknya kita mulainya dari PTS dulu. Nah, karena jurnal investasi ini mungkin sebagian ada yang nulis saat perolehan kan, maksudnya saat PTS mengakuisisi PTT. Tapi di soal dibilang kalau PTS mengakuisisi PTT itu tahun lalu, jadi nggak ditulis dalam jurnal ini, karena ini khusus jurnal tahun 2020. Nah, jurnal yang pertama itu saat dia nerima dividen. Karena ini metode ekuitas ya, makanya jurnalnya cash pada investment inti. Sebesar, tadi ke dia PTT itu ada bagiin dividen 10 miliar. 10 miliar berarti kalau untuk PTS 10 miliar dikali kepemilikannya 60% dapat 6 miliar. Kemudian jurnal kedua itu saat pengumuman income. Nah, diketahui di soal kalau PTT itu punya kepemilikan 15 miliar. Nah, 15 miliar itu dibagikan sebesar 60%-nya ke PTS. Dapatnya sama kayak di tabel yang bagian ini 9 miliar. Terus jurnal selanjutnya, jurnal untuk PTP. Jurnal untuk PTP itu yang pertama saat dia akuisisi PTS. Karena dia akuisisi kan tahun 2020. Makanya dicatatnya di tahun ini. Karena kalau yang tadi PTS, dia mengakuisisi PTP itu tahun lalu, makanya nggak dicatat. Kemudian 400 miliar dia saat dia beli. Yang kedua jurnal dividen. Tadi PTS itu bagiin dividen sebesar 30 miliar.
30 miliar, kita kalikan dengan kepemilikannya PDS 80%, dapat 24 miliar. Kemudian jurnal nih income, jurnal income from S. Ini kebetulan nggak ada intercompany transaction, makanya caranya tuh sama kayak di tabel. Dari income asli dari S, terus dikurang amortisasi, ditambah ada income dari T. Dikali persen kepemilikan PDS 80%, dapat 27.200. Sampai sini ada yang mau nanya, enggak? Nah, terus terakhir bagian E sih. Soalnya dikit. Kalau nggak ada, berarti lanjut deh. Terus yang E, menghitung saldo investasi bagi PTP dan PTS per 31 Desember 2020. Berarti caranya itu yang pertama itu investment in S. Investment in S itu berarti ini jurnal yang dibikin oleh P, ya kan? Nah, investasi awalnya P saat mengakuisisi S tuh dia bayar 400 miliar. Kemudian ada ditambah dengan income from S, tadi udah kita hitung dapatnya 27.200 miliar. Dikurang dividen dapat 403.200 miliar. Terus yang investment in T berarti ini punyanya S, ya kan? Nah, di sini tuh tadi ada tricky sebenarnya. Kalau misalnya langsung di total nih sebesar 120 miliar, nggak akan balance di tabel. Nah, terus karena dia tuh belinya udah dari tahun lalu, otomatis udah ada penambahan income, penambahan investment in S. Nah, caranya tuh sebenarnya bakal ketahuan pas udah di jurnal eliminasi. Tapi kalau mau dihitung, sebenarnya caranya sama kayak metode cost. Yang kita tahu kan kalau metode cost tuh ada catch up buat ngejurnal penambahan income investment in S kan. Nah, caranya itu kita lihat dari RE-nya T. Kalau masih ingat AKL 1, jadi return earning T tahun 2019 pada saat akuisisi itu diketahui di soal ada 50 miliar. Terus, ini RE beginning ya. Terus RE beginning-nya T tahun 2020 diketahui di tabel ada 70 miliar. Otomatis ada kenaikan sebesar 20 miliar. Gitu kan. Nah, kita kalikan karena nggak ada pas saat S mengakuisisi T itu nggak ada selisih ekses, makanya nggak ada amortisasi. Kalau misalnya ada amortisasi, di sini bakal ngurang atau nambah, tergantung dia under atau over. Terus kita kalikan dengan persen kepemilikannya S, sebesar 60% dapat 12 juta. Berarti total saldo investasinya tadi pas dia beli itu ada 120 juta, ditambah kenaikannya 12 juta, dapat 132 juta. 132 miliar, sorry. Nah, dapat 132 miliar. Terus ditambah dengan income from T, tadi udah dicari, di sini dapat 9 miliar, terus kita kurang dengan dividen. 6 miliar, dapat 135 miliar. Udah. Kecepatan nggak sih? Halo? Aman. Halo. Aman nggak? Jelas nggak? Lebih mudah sih daripada yang soal tadi sebenarnya. Udah, guys. Ada yang mau nanya? Ini gimana, lanjut kah? Biar singkat waktu. Lanjut ke 9. Gas. Gas saya. Biar cepat. Nah, kan tadi dapat yang ini. Soalnya kalau ini pakai 120, tadi aku udah coba berjam-jam, tak balance di tabel. Terus kita ke soal 9. Ini soal 9, aku pinjam punya Heri ya, soalnya aku nggak bikin tabel di Excel. Pinjam ya, Heri. Tapi yang Nah, dikirim ada. nih.
jurnal. Apa, Ya, Her? ada salah posting Di nomor di 9. jurnal. Iya, yang di itu operating expense kan itu ada 6.000. Operating expense? 6.000. Mm-mm. Nah, itu dipindahin ke debit. Iya, debit. Soalnya aku Oh iya, salah masuk. kan dia under ya. Iya. Oke. Nih tabelnya. Berarti tadi kita tinggal masuk. Oh ya, sebelum bikin tabel kita harus bikin jurnal eliminasi. Nah, ini jurnal eliminasinya. Yang pertama bikin income from T. Income from T, dividend T pada investment in T. Ini tadi dapat income from T udah kita hitung, langsung masukin ini aja 9 miliar. Terus dividen T-nya 60% dikali 10 miliar tadi. Jadi 6 miliar. Terus sisanya berarti 3 miliar. Terus ini jurnal pas dia tahun ini sih, bukan pas akuisisi. Ini kita lihatnya ada di tabel. Share capitalnya mana ya? Ini ada nih 50 miliar. Terus share premiumnya ada 100. Dan RE-nya ada, ini RE beginning-nya ada 70. Terus tadi berarti yang ditambahkan, karena ini nggak ada excess kan, ditambah dikali dengan kepemilikannya 60%, dapat 132.000. Sisanya NCI. Terus income from S, tadi udah kita cari, dapat 27.200 miliar. Dividennya 24 miliar, 30 dikali 6 dikali 80% ya. 30 miliar dikali 80% tadi. Sisanya investment in S. Terus jurnal selanjutnya itu saat akuisisi tahun ini. Diketahui di soal share capitalnya 100, share premiumnya 250, RE-nya 120, terus ada paten 30.000. Harga belinya 400 miliar, sisanya NCI. Terus ada amortisasi paten. Ini karena dia under value, makanya amortisasi expense pada paten 6 miliar. Kemudian jurnal NCI. Tadi ini bisa dilihat dari tabel sih. NCI T-nya 6.000, NCI S-nya 6.800. Terus ini ditambah total. Baru dapat sisanya NCI T pada NCI S. Gitu. Terus masukin ke tabel semuanya. Nih, kita isi yang kuning-kuning dulu kan yang pertama. Dapat tadi, udah kita hitung, udah 700. Ditambahkan, dapat head income tambah RE dikurang dividen, dapat RE ending 500.000. Terus, tadi 403 itu udah dihitung dari yang kita, ada perhitungannya tadi nomor 8, di soal nomor 8. Kita total dapat 1.023.200. Terus ada RE ending 500 di total udah balance. Terus udah deh masukin semuanya yang di jurnal. Ada satu lagi. Selesai. Yang mana? Yang tadi yang kan 6.000 di sebelahnya kan ada consolidate. Itu salah rumus. Nah, ini 6.000 tadi yang operating expense. Terus yang di 101.200. Di atas. 101.200. Yang operating. Ini operating, Ini ya salah rumus. Oh iya, berarti dikurang tambah dong. Iya nggak sih? Itu kan positif. Itu kan positif. Masukinnya positif. Berarti ini tambah ini. Ya nggak? Kurang dong. Karena ini kan positif yang di entries. Paham nggak? Kok positif? Ini kan emang expense debit, nih debit. Ya debit. Debit. Ini debit juga ya. Berarti kan ditambah kan? Coba. Angka yang dimasukin kan nggak pakai negatif. Nah,
Baru balance sampai di bawah. Bawah tadi Jadi? nggak balance kan? Udah. Coba cek bawah. Belum Nah, balance. udah. Enggak, belum ya? Belum balance. Belum Ini berarti. Gimana, Her? Ntar. B3 ditambah BMP 14. Ini kok 2 kali sih? Dikurang Balance F13. Nggak balance. Dikurang. Ya, itu. Oh iya. Iya, dikurang 6.000. Oke. Oh iya. Dah. Udah guys. Udah kan? Ini soal Harry. Udah. Bel, aku mau nanya. Iya. Yang tadi nomor 8, yang nyari RE tahun 2020, katanya kamu kan kalau misalnya ada amor, bisa nambah atau ngurang. Itu Iya. amor excess gitu maksudnya. Iya, amortisasi. Misalnya dia under, berarti dia ngurang. Kalau over, dia nambah. Ya kan? Di sini kan biasanya amortisasi. Kalau dia under value, dia ngurang income. Kan ini maksudnya RE kan income. Kayak yang kredit. tadi ya. Iya. Kalau amortisasi under kan berarti kan ada expense di debit, ya kan? Berarti dia ngurang income. Kalau dia under, berarti di sini ngurang. Itu sih konsepnya. Oke, terima kasih. Udah. Harry, gimana lanjut? Oh iya, mau lanjut gimana guys? Gimana? Karena mau lanjut besok, Harry atau gimana? Aku besok sampai sore sih. Jadi kalau misalnya mau belajar bareng soal 15, 14, agak malaman lah gini. Jam 7. Ya udah, atau sekarang gas. Aja langsung. Gas aja, Nahir. Sekarang Aku aja. stop share. Sekarang gas. Thank you ya guys. Bye-bye. Thank you. Bel. Terima kasih, Bel. Terima kasih, Bel. Oke, teman-teman. Langsung aku mulai aja ya. Sebenarnya hampir sama sih kayak punyanya Bella tadi, tapi mungkin ada beberapa perbedaan gitu. Contohnya dalam indirect apa? Itulah weh. Oke, kok aku grogi? Sorry. Santai aja, Bos. Santai. Kita kayak nongki-nongki aja ini. Kita baca soalnya dulu lah ya. Biar teman-teman mungkin yang belum ngerjain ataupun belum baca jadi bisa paham. PT Pratama memiliki 80% kepemilikan PT Swadaya sejak 3 Januari 2020. Nilai investasi PT Pratama adalah 320 miliar. Ekuitas PT Swadaya pada saat akuisisi tersebut terdiri dari modal saham 100 miliar, agio saham 200 miliar, dan saldo laba 180 miliar. Selisih investasi di PT Swadaya diidentifikasikan sebagai paten yang masih diperkirakan dapat digunakan selama 4 tahun ke depan. Nah, jadi pada tahun 2020, PT Pratama mengakuisisi PT Swadaya. Terus selanjutnya, sebelum mengakuisisi PT Swadaya, PT Pratama telah memiliki kepentingan 60% di PT Makmur. Investasi di PT Makmur diperoleh dengan investasi 100 miliar sejak tahun 2019. Jadi sudah tahun 2019. Kalau yang Swadaya tadi tahun 2020. Terus lanjut, struktur ekuitas PT Makmur itu modal sahamnya 50 miliar, agio sahamnya 100 miliar, dan saldo labanya 800 miliar. Ini juta atau miliar ya? Harusnya miliar sama apa? Oke, nantilah kita perbaiki. Jika terdapat selisih nilai investasi, diakui sebagai goodwill. PT Swadaya memiliki 100% saham PT Makmur pada awal 2020. Jadi pada tahun 2020 rupanya Swadaya yang baru kita beli mengakuisisi PT Makmur hanya 10%. Berarti nggak signifikan dengan nilai investasi 20 miliar. Nilai buku
PT Swadaya menggunakan metode biaya untuk mencatat investasi di PT Makmur. Jadi terus dia kasih tahu juga pendapatan terpisahnya, spread income-nya, dan dividennya tahun 2020. Langsung kita kerjain soalnya. Yang A, membuat diagram hubungan antara PT Pratama, PT Swadaya, dan PT Makmur. Nah, udah gambar di sini. Yang A, PT Pratama ini pada tahun 2020 tadi dia mengakuisisi PT Swadaya 80%. Terus rupanya tahun 2019 yang lalu dia udah memiliki PT Makmur sebesar 60%. Terus pada tahun 2020 Swadaya akuisisi PT Makmur 10%. Ini ya dia diagramnya. Terus lanjut yang B, menghitung nilai investasi bagi PT Pemuda dan Setia. Ini salah ya guys, berarti PT Pratama dan PT Swadaya ya. Oke, berarti PT Pratama. Jadi PT Pratama itu kita lanjut yang pertama aja dulu, yang paragraf pertama, yaitu PT Swadaya diakuisisi oleh PT Pratama. Swadaya. Pada tanggal 1 Januari 2020. Cost investment-nya 320 miliar. Berarti nyari implied value-nya 320 miliar dibagi 0,8. Hasilnya 400 miliar. Kemudian modal sahamnya terdiri dari modal saham 100 miliar kita masukin, terus juga agio saham 200 miliar dan saldo laba 180 miliar. Berarti totalnya 480 miliar. Kita jumlahin modal saham, agio saham tambah saldo laba 480. Terus kita cari deh eksesnya, yaitu implied value dikurang sama total. Nah, ternyata negatif. Kalau negatif berarti ada gain. Ada gain pada saat kita akuisisi si PT Swadaya. Kayak di AKL 1 TM1 kalau nggak salah. Terus PT Makmur. Nah, rupanya kan pada tahun 2019 itu kan si PT Pratama ini kan udah memiliki PT Makmur. Jadi kita cari aja gitu gimana sih investasinya gitu. Pertama, dia investasi dengan biaya 150 miliar. Terus kita cari implied value-nya, karena dia memiliki 60%, berarti 150 miliar dibagi 0,6, berarti hasilnya 250 miliar. Kemudian kita masukkan modal sahamnya 50 miliar. Terus agio sahamnya 100 juta. Ini menurut kalian 100 juta atau 100 miliar guys? Soalnya aku tadi kayak bingung gitu, kayaknya kalau 100 miliar bisa juga sih, tapi angkanya gimana? Miliar aja ya. Miliar aja ya. Miliar aja ya. Oke, agio sahamnya 100 miliar, saldo labanya 80 miliar. Ya kan? Oh iya nih, 180 miliar. Kita totalin, hasilnya 230. Berarti kita nyari ekses 250 dikurang 230, eksesnya 20, dialokasikan ke goodwill. Udah. Kita lanjut ke akuisisi PT Swadaya. Jadi dia ngakuisisi PT Makmur kan pada tahun 2020 10%. Berarti kayak biasa aja sih. Dia akuisisi cost-nya 200 miliar. Berarti kalau 10% nggak signifikan gitu. Jadi dia mencatatnya metode cost katanya tadi. Lanjut ke soal yang kedua. Menghitung selisih investasi. Yang kedua ya. Yang kedua berarti C. Membuat alokasi pendapatan investasi bagi PT Pratama dan PT Swadaya. Jadi kita alokasiin pendapatannya. Jadi kalau tabelku agak berbeda mungkin sama kayak Nadia tadi. Kalau aku gini teman-teman, kalau aku kan kayak mikirnya tuh kayak KL1 juga sih. Jadi kayak kalau kita mau bagi ini income, berarti kita ngurangin amortisasi, nambah realize upstream, mengurang unrealized upstream. Nah, downstreamnya di mana? Downstreamnya di bawah aja gitu untuk nyari income from S. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman agak bingung
wajar karena agak berbeda, tapi bedanya cuma di sini aja sih. Jadi kalau aku udah templatein khusus ya udah gini aja. Kalau dia upstream masukin ke sini, kalau dia downstream masukin ke sini gitu. Oke, kita mulai aja bagiinnya. Pertama, PT Pratama kita masukin spread income-nya 95,2 miliar, kemudian swadaya 127,5 miliar, dan makmur 40 miliar. Nah, kita alokasiin mulai dari makmur. Kalau kata karena dia nggak ada amortisasi kan tadi kan, ini kan waktu kita akuisisi PT Swadaya kan gain gitu, negatif, artinya kita ada untung waktu akuisisi Swadaya, berarti kan nggak ada amortisasi gitu, sehingga nggak ada kita masukin amortisasinya, kosong. Oke, kita alokasiin yang makmur ini, yang makmur karena dia dimiliki oleh Pratama 0,6, berarti 0,6 kali 40 miliar. Terus kita alokasiin lagi yang swadaya. Swadaya 127,5 miliar. Dimiliki oleh Pratama 0,8, 80%, berarti 80% dikali 127,500. Hasilnya 102 miliar. Nah, untuk nyari NCI-nya, teman-teman kayak biasa aja. Kalau misalnya dia miliki CI-nya miliki 60%, berarti NCI-nya 60. Kalau dia miliki 80, berarti ini 20. Yang ini. Terus ditotalin, inilah untuk yang NCI 41 miliar 500. Astaga, aku baru baca apa sih ya. Oke, nah kalau untuk memastikan apakah kita udah bagiinnya sama rata semua, ya udah kayak yang dibilang Bella tadi gitu. Yang sementara, ini kan yang sementara, kalau ada amortisasi dikurangi amortisasi. Yang apa namanya? Pembagian income yang sementara, terus kita totalin yang total NCI sama total yang dimiliki oleh CI. Nah, kalau dia sama berarti kita bagiinnya udah pas. Nah, karena dia mintanya pendapatan investasi berarti kan income from S. Nah, kalau teman-teman biar, kalau aku bilang tadi kan biar nggak bingung gitu bagiinnya, downstreamnya itu kalau ada, karena ini nggak ada intercompany teman-teman, kalau misalnya ada intercompany dikurangin aja sama downstream yang ada gitu. Berarti bagi PT Pratama income from swadayanya itu 102, kita lihat dari sini tadi ini allocate income swadaya 102.000, kemudian yang makmur 24. Jadi ini yang untuk biar teman-teman nggak bingung untuk Pratama. Jadi si Pratama itu ngakuin itu income ada dua, dari swadaya sama makmur. Itu. Kalau ada downstreamnya realisnya ditambah, unrealized dikurang. Gitu. Terus kita jurnal deh. Ya soal keempat, suruh jurnal investasi. Karena kita udah nyari tadi kan udah lebih gampang gitu. Nah, untuk Pratama dulu. Pratama kan dia investment di swadaya dapat allocate kan ini. Ini 100. Oh enggak, ini yang cost investment. Waktu dia awal investasi, cost investmentnya berarti investment in S, investment in swadaya pada cash 320 miliar. Kemudian yang ini yang income from-nya yang dapat dari atas ini. Kemudian dividennya teman-teman bisalah tentu 60 miliar dikali 0,8. Kemudian selain dari swadaya, dia kan Pratama dapat juga, aku bilang tadi, dapat dari makmur, karena di investasi di makmurnya signifikan 60%.
Berarti ini untuk dicatat pada tahun 2019 ya teman-teman, bukan tahun ini, yang ini, karena dia kan tahun lalu dicatatnya kayak yang dibilang Bella tadi, kayak soal sebelumnya. Berarti tahun ini dia tuh mencatat investment in makmur 24 miliar, kita dapat dari atas tadi. Kemudian income from-nya masukin aja. Terus cash, itu cash tuh nyari dividen, pasti bisa lah 0,6 dikali 25 miliar. Hasilnya 15 miliar. Udah. Habis itu soal terakhir nyari saldo investasi. Nah, kan ini ada dua nih. Oke, sebelumnya dulu ini ada satu lagi guys. Nah, si swadaya ini kan akuisisi si makmur pada tahun ini kan, dia berarti nyatatnya investment in trading pada cash 20 miliar. Terus dia nyatat penerimaan dividennya cash pada dividen income, berarti 25 miliar dikali 0,1 karena dia kepemilikannya 0,1%. Udah, itu aja jurnalnya. Lanjut ke saldo investasi. Yang pertama swadaya. Nah, swadaya kan kita akuisisi tahun ini, berarti cost of investmentnya 320 miliar kayak yang di awal tadi waktu kita akuisisi, yang waktu awal tahun. Kemudian masukin income from S-nya, dikurangin sama dividen yang udah kita cari tadi. Nah, kita masukin deh, berarti cost of investment ditambah income from S dikurangi dividen tahun ini dari PT Swadaya, berarti hasilnya dapatnya investment pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Kemudian PT Makmur. Nah, PT Makmur kan diakuisisi PT Pratama pada tahun 2019 kayak yang dibilang Bella tadi, sehingga kita harus cari dulu saldo awal RE ataupun saldo awal investment in S-nya gitu. Berapa sih investment in S-nya pada tanggal 1 Januari tahun 2020? Karena kita punya kan 1 Januari 2019, berarti udah ada income dong, udah ada perubahan gitu. Nah, ini kita cari pakai cara catch up aja kayak cost method. Pertama kita cari perubahan ekuitasnya. Perubahan ekuitasnya itu bisa kita lihat dari worksheet. Nah, pada waktu kita beli kan dia tahun 2019. Nah, saldo labanya tuh baru 80 miliar. Sedangkan kalau di worksheet return earning 1 Januari 2020 yang ini 100 miliar dibuat. Nah, berarti ada perubahan dong. Perubahannya tuh 20 miliar. 100 miliar dikurang 20 miliar. 20 miliar. Terus kalau ada di amortisasi dimasukin. Amortisasinya tuh baik itu yang under value maupun over value. Terus kalau ada upstream juga dimasukin ya guys. Seharusnya kalau dia metode equity, upstream juga dimasukin. Tapi karena nggak ada upstream ya udah nggak apa-apa, nggak usah dimasukin. Berarti 20 miliar dikurang 0, 20 netnya dikalikan persentasi untuk CI, yaitu kita miliki makmur 60%. Berarti 60% dikalikan 20 miliar. Nah, kita totalin deh waktu tahun 2000 awal 19 ditambah perubahan tahun 2019. 30 perubahan tahun 2031 12 19. Nah, kita totalin 150 miliar ditambah 12 miliar, berarti total investment in S 1 Januari tahun 2020 162 miliar. Nah, kita masukin income from S yang udah kita cari tadi, terus kita kurangin sama dividen tahun ini. Berarti hasilnya dapatnya 171
miliar gitu. Itu aja sih. Ada yang bingung atau kayak mana guys, teman-teman? Ada kebingungan nggak? Tanya aja. Erik, Iya, kedengaran. tadi waktu yang nyari apa namanya catch up itu yang upstream ya yang dimasukin. Kalau misalkan Iya. ada upstream. Kalau downstream enggak? Ya, karena dia metode kita kan nyari investment in S kan. Kalau kita nyari RE awal tahun baru nggak dimasukin. Iya. Kalau RE itu kan untuk cost kan, kalau RE kan. Kalau kita kan pengen nyetarain RE kan, kalau di catch up. Tapi kalau ini karena dia metodenya ekuitas, kita kan nyari investment in S. Kalau investment in S itu kan berasal dari perubahan itu, perubahan ekuitas, amortisasi, terus sama upstream. Kalau ada downstream enggak sih, downstream enggak, karena ada. Oh berarti misalkan kayak Ibaratnya teman-teman, aku bilang tadi tuh ibaratnya kayak gini. Misalnya ada perubahan ekuitas. Kan biasanya itu kan kita nambahinnya sama income from kan. Nah, income from ini kan kita dapat dari net income, terus dikurangi amor, ditambah atau kurang upstream, terus dikalikan persentase, terus dikurangi sama downstream. Nah, kok nggak bisa ya? Nah, kalau kita nyari apa itu kan gini, income from S terus dikurangi dividen. Berarti kalau misalnya ada perubahan ekuitas, kan kita tambahin sama ini, dikurangin sama ini gitu kan. Misalnya kalau ada. Nah, income from S itu dapat dari net income-nya si S yang kita miliki, dikurangi amortisasi kalau ada, ditambah atau kurang upstream, dikalikan persentase, dikurangi downstream kalau ada. Jadi gitu sih setahuku. Atau aku salah ya? Tunggu aku bingung. Sungguh ya, tunggu. Ini kan udah ekuitas. Oh ya, enggak. Sorry, keliru ya. Berarti gak usah ditambahin upstream lagi guys, karena ini kan udah ekuitas. Kalau udah ekuitas kan udah masuk income from S. Ya. Sorry. Gak usah ada libatin upstream downstreamnya lagi. Iya, sorry. Aku baru ingat. Ternyata ini kita nyarinya dari ekuitas, nggak dari investment awal. Iya. Berarti kita adjustnya sama amor doang ya? Iya. Kayaknya gitu sih, seingatku. Thank you, Her. Karena kalau ekuitas itu kan udah termasuk income from kan ya. Kan kita nerima income dari si S terus. Iya. Gitu kayaknya gitu ya. Sorry ya kalau salah. Oke, terus kita masukin ke kita buat jurnalnya dulu deh. Jurnalnya berarti income from makmur kita tadi hitung 24 miliar, dividennya 15 miliar, berarti investment in makmurnya 24 dikurang 15, 9 miliar. Kemudian kita masukin share capital dari makmur, share premium makmur, return earning makmur pada tanggal 1 Januari 2020. 2020-nya kan 100 miliar. Terus kita masukin goodwill yang ada, karena goodwill nggak diamortisasi, berarti pada tahun lalu 20
miliar, tahun ini juga tetap 20 miliar. Kemudian kita cari 0,6 dari total asetnya dapat 162 miliar. NCI-nya juga kayak gitu, karena kita miliki 0,6, kita kaliin 0,4 aja. Oke, terus yang dari swadaya kita udah cari tadi 102 miliar hasilnya. Dividen yang kita terima tahun ini 48 miliar, berarti investment in S yang berkurang di kredit 54 miliar. Kemudian share capital untuk yang tahun ini waktu 1 Januari 2020 100 miliar share capitalnya, share premium, return earning juga 180 miliar. Ini dari soal ataupun dari worksheet juga ada. Kemudian karena kita hasilnya negatif kan, itu berarti gain kan. Nah kalau gain berarti 80 miliar ya, 80 miliar di kredit. Kemudian kita masukin deh untuk nyari investment in swadayanya. Untuk kita cek apakah pada tanggal 31 kan tadi kita kan dapat costnya itu kan 320 miliar kan untuk akuisisi swadaya. Nah kita cek apakah hitungan kita ada benar gitu kan, misalnya cek gitu. Udah cara hitungnya itu ya gini, 0,8 disumkan total aset yang di kredit, yang di debit, kemudian dikurangi sama yang di kredit 80 miliar. Nah kan hasilnya 320 miliar juga, artinya sama kan sama waktu cost awal kita beli. Kemudian NCI-nya juga kayak gitu. NCI-nya karena kita beli 0,8 berarti untuk NCI 0,2. Kemudian kita masukin NCI expense-nya. Ini dapat di waktu nyari income tadi, udah ada kan. Kemudian dividen. Nah dividennya ini ada 2. Ini aku gabung ya jurnalnya, bisa aja dipisah, NCI expense, dividen, NCI makmur, baru NCI expense swadaya, dividen, NCI swadaya bisa dipisah, tapi aku ini gabung. Jadi aku satu-satu ngitungnya 0,2 kali 60 miliar sama 0,4 kali 25 miliar. Kemudian kita kurangin yang bagian dividennya makmur dikurangi NCI-nya makmur kayak gitu. Dapat swadaya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung di sini, dipisah aja nggak apa-apa. Kemudian kita masukin deh. Ini kalau misalnya untuk masukin ke jurnal oke kan, udah bisa lah akuntansikan. Ya. Nah mungkin bedanya tuh di sini aja sih agak tricky. Ada 3 yang diisi. Pertama untuk kita tadi kan nyarinya saldo investasi in swadaya sama in makmur dari PT Pratama. Ini dia yang dia miliki, yang kita cari di soal 14. Tapi si PT swadaya kan punya makmur juga 10%. Dia belinya 20.000. Jadi hasilnya itu di sini dia tetap miliki 20 miliar gitu, nggak 0. Kenapa nggak 0? Karena kan dia dicatatnya metodenya cost. Kalau metodenya cost kan harus tetap ada gitu. Kalau dia ekuitas baru dihapus karena dia kan trading masih. Itu aja sih paling bedanya. Terus bedanya juga di sini ada gain on acquisition 80 miliar karena kita ada gain waktu akuisisinya. Kita belinya harganya lebih murah dari total aset, wajar asetnya sih yang kita mau akuisisi. Jadi ada gain dimasukin di sini aja. Itu aja sih paling bedanya. Oke guys, ada yang mau ditanyain lagi? Tes. Yuk masuk. Aku kecepatan kan? Astaga weh. Aku nggak biasa menjelaskan kayak gini. Enggak sih ya, standar.
Lagian misal masih ada yang bingung, ntar juga bisa diulang kan recordnya gitu. Dengerin suara Heri sampai apal. Ini kita nggak mau ngerjain TABK bareng apa? Ya aku belum ngerjain, astaga. Sama. TABK. Kenapa sih ngasihnya? Besok banget dikumpulinnya, anjir, pagi lagi. Ngerjain terus di-share screen. Bentar. Yuk ngerjain TABK yuk. Oh, buka LMS-nya. Ini gue masih nggak sih? Nggak clock out kan. Apa nih jawaban nomor 1? Oh iya, makasih Heri. Lupa ngucapin. Oh, iya. Makasih semuanya. Makasih, Heri. Tiga-tiganya, makasih semua. Ini nggak mau bagi soal ngerjain ta ini. TABK ada 5 soal kalau nggak salah. Iya. Enggak, kamu aja. Nah, apa? Ngomong nih. Kamu aja. Ini cara ngerjainnya gimana? Ya gue udah ngerti. Langsung diisi aja di LMS-nya. Itu attempt quiz now. Iya, attempt quiz. Terus ada soal-soalnya. Ini tentirannya udah kelar? Udah, yang AKL-nya udah. Ya, gue baru mau join. Ya, ntar lihat record-nya aja. Apa? Ini sekarang lu udah ngerjain TABK belum, Han? Justru gue udah ngerjain TABK. Lu si anjing malah kerjain TABK. Gue ngerjain TABK dulu. Soalnya deadline kan paling cepet kan. Iya sih. Tapi sekarang AKL gue buntu. Ya ntar di-share aja itunya, Excel apa rekamannya. Recordingnya Oke. bisa, Excelnya bisa. Oh yang record UI. Lu pasti paham lah, dengerin gue yang bego aja langsung paham anjir. Wah, GG berarti nih, tentor-tentor ya. Yoi bos. Ini lu ngumpulinnya, habis itu lu masih bisa ganti jawaban nggak, Han? Kalau misalnya habis ngumpulin di ABK? Kagak. Udah nggak bisa diganti gitu ya? Iya makanya, aduh gue ada yang salah, udah bodo amat deh. Lu lihat di slide apa nyari di